Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmul Amal dari Prodi Sistem Informasi A dengan NIM 2009 11 6 053. Di sini saya ingin mempresentasikan UAS Sistem Teknologi dan Informasi, yaitu pertama tentang pengenalan awal. Apa itu sistem informasi? Sistem informasi berasal dari dua kata atau dua hal, yaitu sistem yang mengandung arti dari kumpulan dari objek yang memiliki keterkaitan dan hubungan antara satu sama lain. Information adalah kumpulan fakta yang tertata dan disusun sedemikian rupa yang di dalamnya memuat data dan proses yang membentuk suatu kesatuan. Yang bisa saya simpulkan adalah sistem informasi adalah kumpulan data yang di dalamnya merupakan fakta yang memiliki suatu keterkaitan satu sama lain yang membentuk suatu kesatuan yang saling berkesinambungan, yang dapat mengumpulkan, memproses, dan juga menampilkan data dengan mekanisme untuk memenuhi tujuan. Kita dapat mengatur hubungan yang didefinisikan di antara data. Misalnya, kita ingin mengatur ulang potongan data yang lama menjadi data yang terbaru, menambah data baru, dan mendefinisikan hubungan antara data lama. Kita juga bisa mengubah dan menambah lajur baru agar meningkatkan kualitas dan nilai dari data tersebut. Hal-hal yang ada di dalam data, yaitu ada alphanumeric data yang berupa angka, tulisan, dan juga karakter. Image data yang berupa grafik, gambar, dan visual. Audio data yang berupa suara, kebisingan, dan nada. Dan yang terakhir adalah video data, gambar yang bergerak atau sebuah gambar. Data dan informasi saling memiliki keterkaitan dan saling bekerja sama untuk mengatur data menjadi informasi yang berguna dan berharga. Karakter dan nilai informasi. Jika informasi tidak sesuai atau tidak akurat, orang akan menilai buruk, dan juga dengan kesalahan informasi juga seseorang bisa saja mengalami kerugian. Informasi akan bernilai kecil. Jika informasi tidak relevan, tidak tepat waktu, atau terlalu rumit, maka ini akan menjadi nilai kecil bagi beberapa orang yang menginginkan efisiensi dan juga ketepatan dan kecepatan. Karakter masih di karakter dan nilai informasi. Bergantung pada tipe data, apa yang dibutuhkan untuk bergerak, atribut untuk menjadikan informasi tersebut berharga dari yang lain. Misal, dengan data penjualan dan juga harga barang di pasaran, ada beberapa ketidaktetapatan dan juga informasi yang kurang lengkap, masih bisa diterima, tetapi kecepatan dan ketepatan waktu sangat penting. Input, proses, output, dan juga umpan balik. Nah, kalau kita ngomongin tentang data ya, pasti ada berhubungan dengan input, proses, output, dan juga umpan balik. Apa sih itu input, proses, dan output, dan juga umpan balik? Input yaitu mengumpulkan dan memasukkan data mentah. Ini seperti memasukkan, misalnya seperti memasukkan sebuah pesan ke dalam email gitu kan. Memasukkan sebuah karakter gitu atau gimana. Dan proses ini mengubah data menjadi output yang ingin dilakukan. Output, hasil yang keluar dari data mentah lalu diproses menjadi bentuk dokumen dan lain-lain. Umpan balik, digunakan untuk mengubah pada input atau kegiatan pengolahan. Elemen dalam sistem informasi. Ada 3 elemen yang sangat penting yang ada di dalam bidang sistem informasi, yaitu hardware, software, brainware. Ketiga elemen ini yang menjadi dasar dari sistem informasi itu sendiri. Singkatnya, 3 elemen ini saling berkaitan dan tidak terlepaskan. Hardware. Hardware adalah perangkat alat atau alat bantu untuk mengakses sebuah sistem. Software adalah perangkat yang berbentuk sebuah kode, angka, atau perintah untuk menjalankan suatu sistem yang sudah diprogram sedemikian rupa agar dapat berjalan dengan baik. Brainware adalah manusia yang mengoperasikan atau menjalankan program hardware dan juga software tersebut.
Perbedaan antara sistem dan teknologi informasi. Sistem informasi yaitu sistem informasi mencakup seluruh sistem dan perusahaan termasuk teknologi, akuntansi manajemen, menekankan kemampuan dan merancang, mengembangkan, dan menerapkan sistem informasi organisasi. Sedangkan teknologi informasi adalah berfungsi untuk menunjang kegiatan sistem informasi itu sendiri dengan pembuatan software, hardware, dan juga database, menekankan kemampuan dalam bidang merancang dan mengembangkan ragam algoritma komputasi. Sistem penyimpanan data. Nah, di sini ada cloud computing. Cloud computing adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengolahan data aplikasi di mana pengguna komputer berikan hak akses untuk login. Contohnya saja seperti Google Drive. Baru di laptop saya ada Google Google Cloud Computing kalau tidak salah namanya gitu. Jenis-jenis cloud. Cloud ini memiliki beberapa jenis, yaitu public cloud. Public cloud ini layanan yang bisa diakses oleh khalayak umum. Private cloud itu cloud yang digunakan untuk suatu perusahaan yang digunakan secara private. Community cloud digunakan untuk pengguna komunitas, bisa dikelola oleh internal maupun pihak ketiga ataupun eksternal dan internal. Hybrid cloud itu campuran antara public cloud dengan private cloud yang digunakan hanya oleh konstitusi yang dapat mengakses cloud ini. Karakter cloud computing. On-demand self-service. Menggunakan pengguna dapat melakukan komputasi sesuai kebutuhan tanpa memerlukan interaksi manusia. Broad network access. Layanan tersedia dan dapat diakses melalui jaringan internet dari berbagai macam platform. Resource pooling. Memindahkan secara dinamis dan juga efisien sesuai permintaan konsumen. Rapid elasticity. Elastis dan fleksibel dalam sumber daya sesuai dengan permintaan konsumen. Measure service. Sistem cloud otomatis mengatur dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya bisa dipantau, dikendalikan, dan juga dilaporkan. Nah, di sini ada contoh penggunaan cloud, yaitu Google Clouds. 2 tahun berikutnya, Google menunjukkan versi beta dari Google Apps Engine, sebuah platform bagi developer yang bisa membuat dan menjalankan aplikasi webnya pada data center milik Google. Nah, di sini kalau ini bisa dikatakan sebagai user kita bisa menjalankan aplikasi web Google itu sendiri, kalau enggak juga bisa menyimpan data di web Google itu sendiri. Nah, kalau ngomongin tentang cloud center, pasti ada yang namanya data center. Apa sih itu data center? Data center itu suatu tempat menyimpan data. Contohnya, ya tempat data Google saya tidak memasukkan fotonya, jadi maaf. Data center. Jika pengguna Google Cloud Platform dan informasi kita akan disimpan di data center milik Google. Data center yang sama juga menjalankan aplikasi-aplikasi milik Google seperti Google Search, YouTube, Google Drive, dan lain-lain. Data center Google ini tersebar di lebih dari 50 zona alias zones di seluruh dunia. Zones merupakan sebuah development area untuk sumber daya Google Cloud Platform. Zone berada di dalam sebuah region. Nah, apa itu zone? Zone itu bisa divisualisasikan sebagai sebuah data center penyimpanan besar yang terwujud dari sebuah bangunan fisik. Untuk membangun aplikasi yang punya ketersediaan tinggi dan tahan terhadap error, maka kita perlu untuk menyimpan aplikasi kita di beberapa zone. Ini untuk menghindar kegagalan yang tidak terduga. Kalau misalnya data center sendiri itu kan kayak apa? Kayak negara. Kalau misalnya zone ini lebih ke provinsi-provinsi lah bisa dibilang. Dan ada region. Bisa dilihat di sini, region adalah sebuah area geografis yang terdiri dari beberapa zone. Nah, kalau di region ini lebih ke kota kan. Kalau misalnya di full dunia itu kan kayak negara. Zone itu provinsi, kalau region ini kota, atau saya terbalik ya. Nah, ini yang bisa
atau sering ditanyakan, bagaimana bisa Google Center ini tersebar di seluruh dunia dan saling terhubung satu sama lain? Jawabannya adalah di kabel optik bawah laut. Nah, sederhananya kabel bawah laut ini berfungsi seperti semacam jalan tol internet yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan lain. Jalan tol ini lantas dipakai sebagai jalur untuk mentransmisikan data dari satu tempat ke tempat lain lewat internet. Data tersebut bisa berbagai macam bentuknya, seperti email, lagu yang sedang diunduh, video YouTube yang sedang ditonton, dan sebagainya. Nah, sebelum berakhir nih ya, saya sebenarnya punya pemikiran, kenapa sih cloud submarine apa kabel fiber optik ini tidak diganti dengan wireless? Ternyata setelah saya cari di Google, ternyata wireless itu maintenance-nya murah tapi peralatannya mahal. Terus data tidak aman, mudah diakses oleh orang lain. Kalau misalnya dengan kabel fiber optik kan itu lebih aman gitu ya. Dan juga gangguan terhadap suara. Mungkin sebenarnya bisa direalisasikan dengan ya teknologi, kemajuan teknologi ke depan ya, globalisasi gitu kan. Mungkin untuk kalau sekarang sih masih belum ya. Oke, sekian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.